buku dan satu handphone. Itu ada bawa? Enggak ada bawa. Kita sudah bawa. Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Mau tunjuk satu orang untuk memulai atau memimpin doa? Mau dulu. Ya, orang bikin doa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Nah, kelas sudah pakai kan? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur ya. Teks prosedur itu ada di kelas 11. Oke, sebelum masuk ke teks prosedur, saya mau bertanya dulu nih. Di kelas 10 masih ada ingat nggak? Pelajaran apa aja yang kita sudah pelajari? Di kelas 10. Eksplorasi. Nggak apa-apa, berdiri. Eksposisi. Sinyal. Itu masalah sinyal. Nggak apa-apa kan direkam. Ya, tadi ada apa kelas 10? Ada teks apa? Teks LAO, oke, terus eksplanasi, terus eksposisi, ada anekdot juga ya. Nah, semua teks itu ada yang paling kalian hafal materi-materinya. LAO, eksposisi, anekdot itu mana yang paling kalian hafal? Ya? Ada yang bisa menghafal, ingat nggak? Kalau LAO itu tentang apa? LAO itu kepanjangannya apa sih? Laporan hasil observasi, oke. Kalau laporan observasi itu berarti kalian ngapain? Mengamatan, ya. Mengamatan. Kemarin kalian kelas 10 masih ingat nggak? Pengamatannya gimana? Oh, pandemi ya? Bukannya dulu selesai pandeminya? Oh, oke. Jadi LAO itu adalah pengamatan. Jadi di dalam LAO itu ada pernyataan umum, terus ada deskripsi bagian, dan juga terakhir apa? Deskripsi manfaat. Jadi ada 3 ya. Pernyataan umum, terus apa lagi? Deskripsi bagian, terus satu lagi deskripsi manfaat. Oke. Kalau eksposisi, ada yang tahu nggak apa itu eksposisi? Eksposisi teks tentang apa eksposisi? Kelas 10, ayo. Berisi tentang informasi. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang memberi kita informasi ya. Jadi seperti itu. Kalau anekdot lucu, apa lagi? Sindiran, apa lagi? Ya, jadi teks itu adalah cerita yang lucu dan juga menyindir. Biasanya tokohnya itu adalah orang-orang terkenal ya. Bisa pejabat, bisa presiden, bisa artis, jadi seperti itu. Jadi teks itu adalah teks yang menyindir ya, lucu tapi menyindir ya, humor tapi bukan menyindir. Oke. Itu tadi sekilas materi kelas 10 ya. Terus sekarang kita masuk ke teks apa? Oke, sebelum masuk ke teks itu, kalau kalian mendengar teks prosedur itu, apa yang terlintas di pikiran kalian? Langkah-langkah apa? dalam melakukan sesuatu. Coba diri, ya keren. Apa itu kalau menurut kamu teks prosedur itu apa? Enggak, kalau kamu lihat teks prosedur, bayangan kamu itu apa? Kenapa? Langkah-langkah dalam menjalankan sesuatu. Oke, langkah-langkah. Ada lagi? Ada lagi ya? Romli, Romli. Oh, Ramdan apa? Ramdan, kalau misalnya kamu melihat teks prosedur itu di benak kamu apa? Apa itu teks prosedur? Kayak
Berdiri. Itu semacam kegiatan suatu kayak cara-caranya gitu Pak. Cara-cara makan sesuatu. Oke, dua. Jadi ini cara-cara ada lagi. Nah, berdiri. Rizky. Tutorial itu kan kita membuat sesuatu kayak contohnya membuat masker dari kulit telur. Oke, betul. Tadi ada langkah-langkah, ada apa? Kemudian cara-cara, terus ada tutorial. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada yang punya jawaban lagi nggak selain tiga itu? Ada lagi nggak? Ada? Ada ya. Oke, jadi intinya adalah tahapan, tahapan, cara-cara, terus juga tutorial. Oke, itu tadi. Kalau bicara tadi teks prosedur, apa yang kalian sering kalian jalani di rumah menggunakan prosedur? Misalnya ngapain di rumah? Misalnya apa kegiatan di rumah yang diharuskan melakukan ada prosedurnya itu apa? Contohnya? Berdiri. Siapa namanya? Najwa kamu. Berdiri kamu. Apa tadi kamu jawabannya? Masak nasi. Oke, masak nasi itu langkah-langkahnya gimana? Yang pertama kan siapin tasnya, Beras, oke. terus cuci itunya apa? Cuci apa? Baju. Kan baskernya itu tempat makannya, terus cuci juga berasnya sampai 3-4 kali. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu audionya udah dikonekin belum suaranya? Yang bawah ya, yang di Asuhan sudah menjelaskan tentang memasak nasi ya, masak nasi. Oke, bagus. Ada lagi nggak kegiatan yang di rumah, kegiatan di rumah yang melakukan yang diharuskan dengan adanya prosedur? Ada lagi nggak sebelum memasak nasi? Banyak kan? Yang gampang apa? Yang gampang aja deh, yang gampang. Apa? Dari TV gimana caranya? Pertama punya TV. Colokin kabelnya, terus terus remote. Oke, selain itu ada lagi nggak? Masak mie, kamu sering makan mie? Kenapa sering makan mie? Kenapa enak? Oke, jadi tadi ada memasak nasi, terus ada apa lagi? Nyalakan TV, terus apa lagi tadi? Masak mie. Oke, jadi itu contoh-contoh dari kegiatan kalian di rumah yang menggunakan prosedur. Jadi oke, sudah bagus sekali gambarannya dari prosedur. Kita lanjut slide-nya. Nah, kalian bisa buka juga di handphone ya, karena ini kayaknya agak macet gitu. Di handphone buka dulu PowerPoint-nya dulu saya share kan. Nah, itu tadi kan udah saya share, kan nggak tahu nih ininya agak macet. Sinyalnya kurang bagus. Oke. Nah, di slide kedua ada apa? Di slide kedua ada apa? Kompetensi ya. Oke, apa kompetensi yang kita capai hari ini itu apa? Tiga dari satunya apa? Mengkonsumsi ya. Mengkonsumsi apa? Informasi, yaitu berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Terus IPK-nya yang 31.1 mengidentifikasi data umum. Oke, jadi itu nanti yang akan kita capai ya untuk hari ini. Lanjut. Nah, yang ketiga ada apa itu?
Ada apa? Jenis-jenis. Yang pertama ada apa? Jenis-jenis aku dulu. Yang pertama jenis-jenisnya ada apa? Satu. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Oke. Teks prosedur sederhana itu apa? Yang berisi 2 sampai 3 langkah. Yang berisi. Contohnya apa? Contohnya. Jadi prosedur yang hanya 2 sampai 3 langkah itu contohnya apa? Sakai berapa langkah? Apa itu? Apa? Satu. Teko, 2. Kasih air, 3. Ini kompor. Udah 3 ya? Itu apa? Nggak usah, terus buat apa di situ aja? Masak kopi berapa langkah? Tuang kopi, masukin air, aduk, jadi 3 ya. Jadi contohnya bisa membuat kopi, oke. Itu contoh ini prosedur sederhana. Ini ada 2 sampai 3 langkah ya. Terus yang kedua ada apa? Ada? Komplek itu maksudnya gimana? Ada berapa langkah kompleks itu? Banyak, lebih dari 3 langkah ya. Contohnya? Maul. Contohnya? Contohnya apa? Membuat kue, itu langkah. Terus apa lagi? Selain membuat kue apa? Matikan komputer, oke. Banyak ya, jadi banyak. Jadi ada sederhana, ada kompleks. Yang kalian sering jalan itu yang sederhana apa yang kompleks? Kalau dulu sederhana. Jadi ada 3 langkah ya. Terus yang terakhir ada apa? Teks protokol itu apa? Teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan. Tanpa harus. Contohnya apa? Jadi sesuatu prosedur yang kalau diajak tuh tetap jadi gitu. Apa? Kopi. Apa? Untuk kopi. Sebelum kopi, kalau diajak dulu baru kopi, bisa kopi dulu baru oh, air. oke, apa lagi? Bagus, Saul. Apa lagi? Indomie, masak mie bisa diacak? Misalnya punya dulu, terus baru minyak gitu, atau minyak dulu baru bumbunya, kan bisa ya. Jadi kalau yang nggak bisa diacak apa? Prosedur yang nggak bisa diacak itu apa? Masak nasi sih. Masak nasi. Ya. Nggak bisa diacak. Nggak bisa dimasak dulu baru dicuci, nggak bisa. Oke, masak nasi apa lagi? Nyalain komputer bisa diacak? Bisa kalau tekan tombol power dulu terus nyalain ini. Enggak. Nyala tapi cepat rusak ya? Ya kan ya? Kalau apa lagi? Yang nggak bisa diacak apa lagi? Jalan motor gimana? Jalan motor. Jalan dulu dinyalain dulu ya. Anuan apa anuan? Oke, jadi banyak ya, jadi banyak juga sesuatu yang sesuatu prosedur yang tidak biasa itu yang satu juga ya. Oke, kita lanjut di slide tanggal berapa jadinya? Kedua, 4. Apa itu? Nah, di situ ada gambar apa? Ada alur apa di situ? Membuat? Ada apa? Di sini ada yang udah bisa ketemu? Mau sama lagi? Sama lagi? Sama lagi? Ya, selesai. Hah? Oh dia sudah, sekali lagi. Malika udah punya? Dari kan kalian udah punya KTP nih. Bagaimana alurnya mau? Kamu waktu membuat KTP alur gimana? Coba. Mau. Alurnya gimana? Kamu kan udah buat KTP nih yang punya. Alurnya gimana? Akan siapin dulu bekas-bekasnya kayak kartu keluarga, akte, terus surat dari RT kalau nggak salah. Ya, pengantar. Ya, atau pengantar. Terus saya datang ke kelurahan masing-masing sesuai kakak. Serahin itu ke bagian administrasinya, nanti terus nanti kita dipanggil buat rekam sidik jari, rekam mata,
sama foto dan tanda tangan. Habis rekan selesai, kita tinggal tunggu aja sih Pak KTP-nya jadi. KTP jadi itu butuh waktu kurang lebih seminggu setelah proses perekaman. Seminggu setelah? Ya. Berarti seminggu ya? Berarti setelah itu seminggu ya? Jadi 2 tahun. Kalau dia gimana dia? Kamu udah pernah kerja dia? Hah? Sama aja gimana? Lu sama-sama aja lu. Oh, jangan bermain berulang nih. Dia sama. Oh ini Malika tadi gimana? Oh nggak ada. Kayaknya ini Malika bukan? Oke. Nah itu tadi proses. Nah kalau tadi kan prosesnya, kalau kegunaan KTP itu apa sih? Kegunaan KTP. Identitas diri. Terus apa lagi? Benar lagi. Menggunakan dalam Iya. Kalau bikin itu namanya apa dia? Saya untuk apa? Melakukan apa? Proses pemberkasan ya. Syarat-syarat untuk membuat sesuatu itu kan harus mempunyai KTP ya. Jadi itu ya. Jadi kegunaan KTP kan tadi apa? Satu identitas, yang kedua menggunakan dalam melakukan sesuatu. ya. Terus yang ketiga adalah syarat untuk menerbitkan suatu dokumen kan, si terus apa lagi itu, atau keluarga, PP. Terus juga kalau kalian nanti nikah juga harus punya KTP ya, KTP. Oh, tapi Ya, walking call juga bisa. Benar, dia kan harus pakai KTP kan. Terus juga kalau mau naik kereta api kan juga harus pakai KTP kan. Oh, pakai SIM juga ya, pakai SIM. Kalau kamu punya KTP gimana? Pakai apa? Kartu keluarga. Oke, jadi itu kegunaan KTP dan tahapan-tahapannya. Kita lanjut di slide berapa sekarang? Nah, yang slide terakhir, itu ada gambar apa di slide keempat? Ada gambar apa? Favorit kalian semua ya? Mie goreng ya, mie goreng. Nah, dari gambar itu bisa disimpulkan nggak apa makna dari gambar tersebut? Apa? Penyajian apa? Ada berapa langkah? 8. Ada berapa langkah? 8. Oke, kalau 8 berarti dia masukkan ke prosedur apa? Kompleks ya, 8. Itu bisa diacak nggak? Berarti protokol ya. Masukkan ke protokol karena dia bisa diacak ya. Jadi tidak ajak ya, maksudnya tidak melulu harus 1, ini 2, ini 3, ini ya. Jadi dia bisa diacak oke? Itu contoh dari tadi ada contoh dari ada KTP, yang kedua ada Indomie ya. Indomie. Enak kayak Indomie. Tapi kalau dibikinin ya. Kenapa kalau mie dibikin itu enak? Kalau bikin sendiri kadang-kadang udah kenyang duluan. Oke, terus selanjutnya slide yang berapa nih? 5/6. Apa itu? Oke, coba dibaca rame-rame. 1, 2, 3. Oke, coba kelompok ini satu orang berdiri. Satu orang berdiri. Jelasan aja teks itu apa gitu. Apa?
Baca apa? Baca apa? Ayo, cepat berdiri. Ayo, berdiri. Ayo cepat satu. Ayo berdiri. Udah kamu. Nah, apa? Ayo. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan, membuat sesuatu, atau menggunakan alat. Ya, jadi kedua adalah langkah-langkah ya dalam melakukan sesuatu. Ada lagi yang bisa tanpa melihat handphone. Ayo, kamu begini dulu. Kamu coba berdiri, sebisanya aja ayo. Jadi apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Kamu gampang. Ada kamera dong. Ambil teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah atau tutorial. Tutorial dalam melakukan. Oke, bagus. Satu lagi, satu lagi ya. Berdiri. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan, membuat sesuatu atau menggunakan alat. Oke, bagus. Jadi itu ya. Jadi intinya adalah sesuatu yang menggunakan tahapan dalam melakukan kegiatan. Itu adalah teks prosedur. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ada apa di teks di slide berikutnya? Struktur. Ada apa itu? Slide berikutnya. Ada slide 7. Isi ada berapa isinya? 1, 2. Nah, tadi kan yang kalian sering bahas kan tahapan-tahapan. Sekarang pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Ada yang tahu nggak? Tadi kan saya pertama udah jelas itu KTP adalah termasuk pernyataan umum. Jadi pernyataan umum adalah itu. Jadi kan tadi kan tanya KTP itu apa sih? Oh, KTP ini Pak fungsinya ini umum. Jadi intinya pernyataan umum itu apa? Jadi kan sebelum masuk ke tahapan itu pasti ada pernyataan umum kan di atas. Nah, itu apa? Pernyataan umum. Diskusi, habis itu nanti satu orang berdiri menjelaskan apa itu pernyataan umum. Ayo, kelompok ini, kelompok pelanti ya. Apa ya? Kamu berdiri. Apa? Pelanti ya, pelanti. Apa itu pernyataan umum? Ayo, apa siapa? Lapor salah ya Pak. Ini pernyataan umum itu penjelasan awal secara garis besar gitu Pak. Kayak KTP adalah yaitu. Nah, garis besar itu maksudnya apa? Ya garis besar itu penjelasan awal sebelum lanjut ke topik selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke tahapan ada penjelasan awal. Gak apa-apa, bagus. Ada lagi ya? Ya, Rizky. Struktur itu bisa dibilang pernyataan umum itu juga bisa dibilang penjelasan umum atau penjelasan awal yang dari suatu fenomena yang akan dibahas. Jadi pembahasan apa gimana Bang? Penjelasan umum atau awal dari suatu fenomena yang akan dibahas. Penjelasan umum atau awal dari suatu fenomena yang dibahas. Oke, bagus. Satu lagi. Terkawal lagi. Ayo. Siapa? Siapa namanya? Indah. Dinda apa Dinda? Emang. Jadi Dinda. Dinda, berani dong, berani. Gak usah takut. Enggak, saya nggak takut. Ayo berdiri dong. Berdiri. Ayo, apa itu pernyataan umum Dinda? Ya, coba. Apa Dinda? Halo. Karena berisi informasi umum topik teks prosedur yang akan dibahas. Gimana? Pernyataan umum adalah Karena berisi informasi umum berisi informasi umum. topik teks prosedur yang akan dibahas. Oke, kita juga akan dibahas. Oke, nggak apa-apa, bagus semua jawabannya. Jadi pernyataan umum adalah pernyataan yang menjelaskan atau definisi ya. Bicara ada KTP, berarti definisi KTP itu apa dulu dijelasin, terus kegunaannya apa,
dijelasin, baru nanti masuk ke tahapan. Jadi seperti itu ya. Kalau tahapan-tahapan udah pada jelas semua kan? Ya, kita lanjut. Lanjut. Oke, sekarang sudah masuk ke LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja kalian itu namanya LKPD atau tugas. Di situ LKPD suruh ngapain? Ya, itu ada teks ya. Teksnya apa? Ya, coba bukan komputer. Oke. Nah, dari teks itu kalian baca per kelompok ya kan? Kelompok sudah dibagi per kelompok. Dibaca teksnya, lalu di bawahnya itu ada pernyataan ya. Nah, nanti kalian menjawabkan itu sesuai dengan arahannya suruh apa ya. Jadi jawablah dengan tepat dari pernyataan-pernyataan yang ada di LKPD tersebut. Oke. Setelah itu nanti perwakilan kelompok 3 kelompok aja maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya apa. Maju ke depan, kalian presentasi aja. Nah, ngomong apa jawaban kalian seperti itu ya. Oke, sekarang per kelompok berdiskusi, silakan kalian kerjakan LKPD-nya atau tugasnya di buku tulisnya. Oke, sudah jelas semua untuk LKPD-nya? Jelas ya, sekarang secara berkelompok ya, berlima, ini bertiga doang ya, nggak apa-apa. Ya, oke, berenam, berlima, berenam. Oke, nggak apa-apa yuk. Sekarang diskusi ya, diskusi jangan sendiri, diskusi silakan. Setelah selesai nanti baru perwakilan 3 kelompok aja maju ke depannya untuk mempresentasikan hasilnya. Oke? Kan di awal udah ada ulang isi ya. Ini di awal udah pernah kan? Kalau kalian berkelompok maju ya, 3 kelompok maju ya, bergantian mempresentasikan hasilnya. Yang lain bisa menanggapi ya. Jadi kelompok yang maju, yang tidak maju bisa menanggapi kelompok yang maju seperti itu. Misalnya, oh jawabannya salah nih, harusnya begini gitu. Saling menanggapi. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, saya tawarin dulu nih, siapa yang mau maju ke depan? Kelompok mana yang mau maju ke depan? Yuk. Kelompok siapa yang berani maju ke depan? Oke, bagus, bersih. Bawa bukunya, silakan. Kasih yang lain yang tidak maju, perhatikan. Habis itu kalau ada yang tidak cocok sama kalian bisa dikomentari. Yuk. Sini. Apa? Silakan berisi dan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, persilakan, yuk. Oke, yang pertama itu di soal bertanya mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum. Oke, untuk jawaban itu bagian atas merupakan penjelasan umum karena berisi tentang pengenalan mengenai isi teks yang akan dijelaskan.
Nah, soal kedua, apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Oke, untuk nomor 2, tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya itu sudah sangat jelas. Karena terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Gantian ngomong gantian. Apakah perbedaan utama teks prosedur dan step lainnya? Perbedaan utamanya ini adalah teks prosedur menjadikan langkah-langkah yang akan diikuti pembaca dalam membuat sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Nomor 4, dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan bahan, alat, dan langkah-langkah membuat sesuatu secara detail agar dapat diikuti oleh pembaca. Lanjut ya, oke. Yang lain ada tanggapan nggak? Kalau ada tunjuk tangan aja ya, angkat tangan. Kelima, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur? Teks prosedur memiliki karakteristik yaitu terdapat tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah yang akan disajikan. Oke, lanjut. Berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu? Berdasarkan isinya, teks prosedur berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan atau membuat sesuatu. Nomor 7, kemukakan sebuah contoh teks prosedur yang kamu temukan dari koran, majalah, atau internet. Salah satu contoh teks prosedur yang saya lihat di majalah ialah teks tentang cara membuat kue putu ayu. Pada teks tersebut dijelaskan cara membuat kue putu ayu beserta apa saja yang harus dipersiapkan. Ada yang lain ada tanggapan nggak? Apa? Nah, kasih. Terima kasih teman-teman. Satu ngomong lagi. Oke, mau. Satu ngomong lagi ya. Iya. Ini rame nih. Ngomong. Iya. Iya, dulu. Nomor 1, mengapa bagaimana? Mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum? Jawabannya, karena bagian itu menyajikan informasi yang bersifat umum dan bertindak sebagai pengantar. Kedua, apakah tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Jawabannya, pada tes cara membuat tahapan dalam melakukan kegiatan tersebut sudah jelas karena disusun berdasarkan urutan yang benar dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat benar-benar diterapkan ke dalam kegiatan tersebut. Oke. Yang lain ada komentar? Apakah perbedaan utama teks prosedur dan teks lainnya? Isi dari prosedur teks mulai menjadi perbedaan utama. Teks prosedur dan menjadi teks lainnya. Tak hanya itu, pembeda kalimat dan bahasa dalam teks juga menjadi poin penting yang membedakan prosedur teks dengan jenis teks prosedur lainnya. Jadi bisa dibilang perbedaan utama teks prosedur dan teks lainnya adalah pada uraian tentang cara lengkap. Oke, lanjut. Dari isinya menjelaskan tentang apa teks prosedur itu berdasarkan dan mematikan komputer. Nomor 5, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur? Yang pertama, ada tujuan kegiatan yang dibahas. Kedua, terdapat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat barang atau melakukan kegiatan. Yang ketiga, terdapat langkah-langkah proses pengerjaan yang berurutan. Yang keempat, terakhir, membuat aturan yang harus dilalui dalam proses pengerjaan. Nomor 6, berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu? Berdasarkan isinya, fungsi dari teks prosedur tersebut adalah agar kita dapat menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Lagi. Kasih ya. Kemukakan sebuah contoh teks prosedur yang kamu temukan dari koran atau majalah, yaitu nasi goreng kambing. Bahannya 800 gram nasi putih, 200 gram daging kambing, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, 100 gram lemak kambing, 5 sendok makan minyak goreng, 10 buah cabai. Terus langkah-langkahnya yang pertama, uraikan berbeda
ada tanggapan nggak dari itu? Dari dua kelompok tadi ada tanggapan nggak? Udah bagus semua jawabannya ya? Gimana? Ada tanggapan? Apa sudah sama semua? Bisa semua jawab? Bisa ya? Jadi apa yang kalian dapat hari ini? Tentang apa tadi? Teks prosedur. Ya, teks prosedur. Terus teks prosedur isinya ada berapa? Ada apa aja tadi? Ada 3. Isinya ada 2 untuk umum, kedua. Nah, apa itu pernyataan umum? Gambaran atau penjelasan? Ya, penjelasan umum tentang produk yang akan dibahas ya. Jadi kayak definisi, penjelasan. Terus tahapan-tahapan apa? Rangka-rangkanya. Jadi kalian bisa membedakan ya. Jadi antara pernyataan umum dan tahapan-tahapan kalian bisa membedakan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kelas 11 KKN? Paham semua ya? Oke. Pertemuan berikutnya berarti nanti di halaman berikutnya ya. Dilihat bukunya. Tadi lo udah yang tadi? Tadi lo udah? Halaman? Oh, berarti yang bawahnya tuh yang apa mungkin? Ya, itu buat pertemuan berikutnya. Oke? Cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk 11 AKL. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke, Maulana tunjuk lagi satu soal. Tri yang mana? Tri mana? Oke, Tri silakan karena kamu tunggu mengucapkan teman-temannya dan juga berdoa. Siap. Berdoa. Oke, terima kasih Mas Akaya. Terima kasih, Bapak.